Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan, semoga senantiasa dalam kesehatan dan semoga pula dimudahkan segala urusannya. Amin. Dalam narasi video ini saya akan menyampaikan mengenai hipnosis coaching, ya, atau coaching dengan pendekatan hipnosis yang dipadukan dengan model skor. Ya, dengan memahami ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana seseorang diterapi atau di coaching dengan melakukan pengkondisian supaya klien berada dalam kondisi bawah sadarnya yang dipadukan dengan model skor, ya. Jadi dari sini nanti akan tergambarkan seperti apa rasanya diterapi, ya. Dan kalau kita pahami mengenai hipnosis coaching ini dengan pendekatan model skor, hampir semua orang sesungguhnya membutuhkan coaching semacam ini karena orang biasanya tidak bebas sepenuhnya dari permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah pikiran atau psikis atau mental yang terlihat dari kecemasan, kurang percaya diri, trauma, fobia, ya, dan berbagai macam hal yang menyangkut mengenai hambatan mental atau mental block, ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipnosis coaching? Ya. Nah, kita bahas dulu mengenai hipnosis, proses yang dirancang untuk membantu individu mencapai pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. Ya. Dari sini jelaslah bahwa banyak orang yang sesungguhnya membutuhkan seorang coach, ya, untuk mendampingi, membimbing, atau membantu persoalan yang dialaminya sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya, lebih tenang, lebih percaya diri, lebih hal-hal yang sifatnya positif bagi dirinya, bagi mentalnya, bagi psikologisnya, yang semuanya itu sangat menunjang proses keberhasilan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam karirnya, dalam bisnisnya. Ya, makanya ada pembidangan coaching, misalnya coaching dalam olahraga, coaching dalam rumah tangga, coaching dalam karir, ya, dan seterusnya. Nah, hipnosis coaching adalah sebuah pendekatan coaching dengan menggunakan metode hipnosis. Nah, ini berarti berbeda sekali dengan coaching pada umumnya. Ya, jadi coachingnya ini memang memahami teknik hipnosis. Karena apa? Karena klien yang membutuhkan jasanya atau ketika dia meng-coaching kliennya itu ditempuh dengan pendekatan hipnosis, yaitu dengan teknik membawa klien berada dalam pikiran bawah sadar. Kenapa harus dibawa ke alam bawah sadarnya? Karena di area pikiran bawah sadar itulah sugesti, masukan, instruksi, ya, atau hal-hal yang disampaikan nanti bisa lebih mudah diterima. Nah, itu. Ya, jadi dari sini jelaslah bahwa pendekatan hipnosis coaching memiliki kelebihan tertentu dibandingkan dengan coaching yang lain, ya. Jadi hipnosis itu seperti membuka sebuah area, dalam konteks ini gelombang otak alfa dan theta, ya. Gelombang alfa dan theta ini adalah sebuah gelombang otak di mana orang berada dalam kondisi yang lebih mudah untuk bisa menerima sugesti, saran, masukan, dan seterusnya. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, ya, kita biasa dalam gelombang otak beta, ya, dalam kondisi normal.
Tetapi seringkali juga sebetulnya secara tidak disadari kita berada dalam gelombang alfa dan theta. Tetapi dalam konteks ini seorang hipnoterapis atau hypnocoach dia bisa mengkondisikan kliennya atau pasiennya supaya berada dalam kondisi gelombang alfa dan theta. Ya, dalam kondisi itulah kemudian akan mudah untuk diberikan sugesti, informasi, ya, atau dibimbing terkait dengan konteks-konteks sesuai dengan tujuan dari hipnoterapi atau coaching. Itu, ya. Jadi proses hipnocoaching dilakukan dalam suasana yang aman dan nyaman, rileks, saling terbuka, ya, saling menghargai, saling percayai, begitu ya. Jadi antara klien dan coachnya atau klien dan hipnoterapisnya itu harus membangun hubungan yang satu sama lain saling menghormati, menghargai, ya. Seorang coach harus bisa berempati, gitu ya, dan seorang klien juga harus bisa mempercayai coachnya atau hipnoterapisnya. Karena dengan dasar itulah bisa terjadi hubungan yang saling sinergi, kemudian kliennya juga bisa membuka diri. Karena itu penting sekali untuk bisa menggali informasi yang dibutuhkan, ya. Sebelum proses hipno coaching atau hipnoterapi begitu harus diawali dengan dialog, diawali dengan konsultasi, diawali dengan sesi tanya jawab. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting, yang sangat menunjang, yang memang dibutuhkan dalam prosesi hipno coaching nanti atau hipnoterapi nanti. Ya, jadi penting sekali dilakukan wawancara, keterbukaan, ya, yang disampaikan oleh kliennya. Gitu. Ya, sekali lagi ini penting untuk bisa mendapatkan berbagai macam informasi. Ya, jadi sifatnya menggali informasi yang selama ini mungkin sebagian tersembunyi, ya, yang ada dalam diri kliennya, sehingga tugas dari coach atau hipnoterapis adalah membantu menggali itu sehingga bisa diidentifikasi berbagai macam permasalahan yang terkait dengan kondisi psikis atau kondisi mental yang dialami oleh klien, gitu ya. Nah, di sini ada teknik coaching dengan menggunakan skor model, ya. Jadi hipnosis coaching ini diintegrasikan dengan skor model, ya. Jadi apa sih skor model? Sebuah alat yang sangat berguna dalam proses coaching atau konseling. Model ini membantu kita menggali lebih dalam mengenai suatu masalah, dari mulai gejala yang muncul hingga solusi yang bisa diterapkan. Ya, bayangkan model ini seperti sebuah peta yang akan membawa klien, ya, dari titik masalah menuju titik penyelesaian, atau akan membawa kita, ya, dalam hal ini bukan hanya klien kan, tapi juga coachnya, ya, dari titik masalah menuju titik penyelesaian. Penyelesaian apa? Terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Begitu. Jadi ada sinergi yang harus ditunjukkan antara klien dengan hipnoterapis atau coach. Nah, model skor ini sesungguhnya adalah singkatan dari S-nya itu symptoms, gejala. Jadi pada tahap ini fokus pengenalan tanda yang sedang kita hadapi. Misalnya kita merasa sering lebih lelah dan tidak bersemangat, itu bisa menjadi gejala masalah yang lebih dalam. Ya. Nah, ini digali dari apa misalnya? Ya, dari sesi wawancara, dari sesi tanya jawab, dari sesi konsultasi, ya, dari sesi konseling. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi gejala-gejala yang muncul yang dialami oleh klien, ya. Ini penting sekali supaya nanti bisa diidentifikasi penyebabnya apa, kan gitu. Ya, jadi harus dipahami dulu ini gejalanya apa,
ya katakanlah gejalanya terkait dengan kurang bersemangat dalam bekerja, cepat lelah, tidak bergairah, ya, kurang fokus. Nah, itu kan masalah-masalah yang sangat mengganggu kalau dibiarkan terus-menerus sehingga pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga masalah ini harus diatasi. Begitu juga dalam konteks belajar, ya, mahasiswa, ya. Nah, ini bisa dicoba diterapkan, ya, teknik ini untuk mengatasi masalah yang dihadapinya itu. Kemudian setelah S, yang kedua adalah C atau causes, ya, penyebab. Setelah diketahui gejalanya apa, maka kita mencari tahu apa yang menyebabkan gejala tersebut muncul. Ya, apa? Kalau tadi kaitan dengan kurang semangat dalam bekerja, kurang semangat dalam belajar, bisa jadi penyebabnya adalah orientasi belajarnya yang tidak kuat, ya, atau pemahaman terhadap makna belajar, ya, yang kurang menjiwai, ya, atau cita-cita yang tidak jelas, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh terkait dengan penyebab masalah. Nah, kalau masalahnya terkait dengan kurang semangat bekerja, cepat lelah, tidak termotivasi, ya bisa jadi karena penyebabnya adalah kurangnya rasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan, misalnya demikian. Atau kurangnya memahami esensi bekerja dalam sisi ibadah, misalnya dalam konteks Islam, ya. Sehingga hal itu perlu dimunculkan, ya. Dengan demikian, dengan cara itu nanti bisa membuat semangat belajar menjadi lebih, semangat bekerja menjadi lebih tinggi. Atau bisa juga misalnya karena suasana ketika bekerja cenderung terganggu oleh smartphone yang ada di genggamannya atau yang di dekatnya. Nah, itu barangkali bisa dihindari, ya, dengan cara apa? Mematikan dulu smartphone-nya atau menjauhkan dulu sementara smartphone-nya, ya. Atau ketika bekerja dalam kondisi tertentu tidak suka dengan suara berisik, ya, yang dilakukan oleh teman kerja ketika dia memainkan musik misalnya keras-keras dari laptopnya. Nah, Anda bisa mensiasatinya dengan menggunakan apa, misalnya menggunakan handphone, nah gitu ya, atau menggunakan earphone, ya. Barangkali itu bisa membantu meredam suara bising itu. Atau Anda lebih suka mendengarkan musik yang lain daripada musik yang diperdengarkan oleh teman Anda. Nah, Anda bisa menggunakan earphone atau headphone, nah, gitu ya. Sehingga Anda lebih berfokus kepada musik yang Anda sukai, sehingga diharapkan dengan cara itu bisa membuat semangat kerja menjadi lebih kuat, ya, lebih termotivasi. Kemudian outcome, hasil yang diinginkan dalam konteks ini apa? Ya, kalau masalahnya adalah kurang bersemangat bekerja, ya berarti hasil yang diinginkan adalah menjadi lebih bersemangat dalam bekerja. Kalau masalahnya terkait dengan tidak semangat belajar, berarti outcome-nya adalah supaya menjadi semangat dalam belajar, gitu ya. Nah, ini perlu dimunculkan. Nah, nanti diberikan pemahaman terhadap klien, ya, dalam proses hipnosis terapi tadi. Kemudian juga kaitan dengan resource, ya, sumber daya. Ya, sumber daya yang kita miliki ini bisa kita angkat, bisa kita eksplorasi untuk mendukung kemampuan kita dalam menghadapi masalah sekaligus untuk menunjang hasil. Nah, gitu ya. Apa sumber daya yang kita miliki? Misalnya kemampuan untuk bisa lebih fokus dengan cara apa? Ya tadi misalnya kalau ternyata musik tertentu yang membuat Anda bisa lebih semangat bekerja, Anda bisa menggunakan musik. Atau lebih
semangat dalam belajar, Anda bisa menggunakan musik. Tentu jenis-jenis musik yang Anda sukai ya. Supaya apa? Supaya lebih terbantu untuk lebih fokus dalam belajar atau dalam bekerja. Itu adalah contoh dari sumber daya. Ya, kemudian apalagi kaitan dengan memunculkan motivasi yang kuat. Nah, itu juga bagian dari sumber daya yang ada dalam diri kita. Ya, pemahaman-pemahaman yang baik mengenai esensi belajar dalam agama, esensi bekerja dalam agama itu adalah bagian dari sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mencapai hasil yang kita inginkan. Kemudian juga ada efek ya, dampak. Nah, terakhir adalah mengevaluasi dampak dari perubahan yang telah kita lakukan. Ya, jadi setelah proses hipnoterapi, ya, maka kita bisa sampaikan kepada klien hasil dari proses hipnoterapi ini mengacu kepada pengakuan atau pengalaman yang disampaikan oleh klien selama ini. Ya. Itu menjadi penting untuk bisa kita evaluasi seperti apa hasil dari proses hipno-coaching atau hipnoterapi selama ini. Ya, tiap orang punya kemampuan yang berbeda, tiap orang punya aspek psikologis yang berbeda, sehingga dampak dari suatu coaching atau suatu hipnoterapi juga bisa berbeda-beda. Ada yang lebih cepat proses pemulihannya misalnya, ada yang lambat, ada yang cukup sekali dua kali misalnya untuk melakukan proses hipnoterapinya atau coachingnya, ada yang lebih dari itu. Ya, ini bergantung kepada kondisi yang dialami setiap klien dan persoalan yang dihadapi. Nah, gitu ya. Nah, coaching ini karena mengacu kepada pendekatan hipnosis, maka coaching dilakukan dengan teknik-teknik hipnosis ya. Nanti ada tahapan ketika proses coaching yang dilakukan dengan pendekatan hipnosis, tentu diawali dengan bagaimana mengawali suatu prosesi hipnoterapi atau prosesi hipno-coaching dengan membawa klien dalam kondisi pikiran bawah sadar. Ya, supaya apa? Supaya hal-hal yang sifatnya sugesti nanti masukan segala macam yang disampaikan oleh coach atau hipnoterapis bisa lebih mudah diterima oleh klien, dan klien di situ berperan sebagai orang yang juga memiliki posisi penting dalam proses terapi ini, dalam proses coaching ini. Dia harus berkolaborasi dengan positif, dengan baik, dengan coachnya, dengan hipnoterapi. Jadi dua unsur ini dalam hal ini adalah coach atau hipnoterapis dan kliennya itu harus sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Ya. Kemudian dalam kondisi terhipnosis atau dalam kondisi trans atau dalam kondisi ketika klien berada dalam gelombang alfa dan theta, ya, itu diungkap mengenai gejala, ya, diingatkan kembali mengenai gejala, diarahkan kembali mengenai gejala terkait dengan permasalahan yang dihadapi klien. Ya. Nah, pemahaman terhadap gejala ini sebetulnya harus sudah atau mengacu kepada tahapan sebelumnya, yaitu wawancara. Ya, jadi sebelum tahapan hipno-coaching ini dilakukan harus ada wawancara, harus ada konsultasi, harus ada dialog yang terbuka, sehingga gejala-gejala yang disampaikan dalam tahapan hipnosis ini sesungguhnya adalah gejala yang memang sudah diketahui atau sudah disampaikan ketika proses konseling atau ketika proses wawancara dan seterusnya. Begitu juga dengan tahapan selanjutnya, yaitu mengungkap mengenai causesnya, penyebabnya, ya. Ya, kemudian juga hasil yang diinginkan atau outcomes-nya. Kemudian sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang proses terapi yang terkait dengan tujuan dari hipno-coaching ini. Ya, kalau tadi katakanlah untuk membuat semangat bekerja
menjadi pulih atau lebih tinggi gitu ya, atau membuat semangat belajar tinggi. Nah, itu berbagai macam sumber daya harus disinggung dalam konteks ini untuk dioptimalkan ya. Kemudian mengintegrasikan score model integration ya. Jadi score model integration itu mengintegrasikan kembali mengenai pemahaman symptom, causes, outcome, dan research ya. Nah, ya termasuk di sini ada efek ya, gitu ya. Jadi harus disampaikan dalam proses hypno coaching. Ya, jadi tahapan ini ya, dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah tahapan di mana ketika klien berada dalam kondisi hipnosis. Ya, kemudian juga ada future pacing dan terminasi ya. Jadi future pacing ini adalah untuk memberikan visualisasi atau gambaran bagaimana kondisi mental ketika klien sudah pulih dari permasalahan yang dihadapinya ya, terkait dengan belajarnya kemudian meningkat dan berdampak terhadap prestasi akademik yang tinggi, atau kaitan dengan ketika masalahnya adalah semangat kerja yang lemah yang menurun, maka dalam konteks future facing ini divisualkan, digambarkan ketika klien pulih dalam kondisi semangat kerja yang tinggi yang berdampak terhadap pencapaian kerja yang berprestasi, kepuasan pimpinan dalam melihat kinerjanya ya, dan penghargaan yang dia berikan dan seterusnya ya. Nah, itu bisa disampaikan semua ketika klien berada dalam kondisi hipnosis ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah terminasi, yaitu membawa klien kembali ke alam pikiran sadarnya ya, dengan tetap memperkuat nilai-nilai yang disampaikan sebelumnya berkenaan dengan upaya pemulihan ini ya. Dengan demikian meskipun dia kembali dalam kondisi sadar, tetapi nilai-nilai sugesti ya, kemudian informasi yang menguatkan dia terkait dengan upaya pemulihan berkenaan dengan masalah dihadapinya itu tetap melekat dalam dirinya ya. Nah, saya kira itu yang bisa sampaikan, penjelasan sederhana yang menyangkut mengenai hypno coaching. Dan di sini bisa kita sampaikan bahwa hypno coaching itu pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang ya, karena setiap orang biasanya punya pengalaman atau punya permasalahan yang menyangkut mengenai permasalahan sikap mungkin, mental mungkin ya, atau hal-hal yang berkenaan dengan masalah psikis ya, termasuk di dalamnya motivasi kerja, rasa takut gitu ya, kemudian fobia gitu ya, trauma gitu ya, atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut sikap mental negatif lainnya, yang semuanya itu perlu diatasi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dukungannya dengan mengklik subscribe kanal YouTube ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan dikirim pertanyaan atau konsultasi ke email tertera di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.